di sini saya akan menjelaskan apa itu present dan medication safety. Nah, present adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan untuk mengendalikan dan mencegah penularan infeksi. Nah, ada pun 7 strategi untuk meningkatkan medication safety. Yang pertama yaitu perangkat obat, di mana bisa dengan mengetahui penggunaan stages liquid medication dengan baik. Yang kedua, melakukan pelabelan dan penyimpanan, di mana memisahkan obat dengan label untuk mengetahui mana vaksin dan obat injeksi. Nah, yang ketiga yaitu informasi obat, di mana bertujuan untuk mencegah kesalahan pencegahan obat. Yang keempat yaitu komunikasi, di mana bertujuan untuk meningkatkan medication safety yang meliputi share informasi, hindari singkat kata, dan kesamaan nama obat. Nah, yang kelima yaitu informasi pasien, di mana keakuratan informasi pasien seperti panduan dokter memilih pengobatan sesuai dosis. Nah, yang keenam yaitu pendidikan pasien, di mana kesalahan pengobatan yang terjadi kalau pasien tidak tahu cara tepat mengambil obat. Nah, yang terakhir adalah perubahan budaya, di mana dokter dan staf harus berbagi informasi secara terbuka dan jujur tentang penggunaan obat agar memudahkan untuk mempelajari keselamatan. Nah, ada pun 10 strategi untuk menutup rantai penularan infeksi. Yang pertama yaitu kebersihan tangan, yang kedua menggunakan APD, yang ketiga yaitu penata-laksanaan peralatan klien dan linen, yang keempat pengelolaan limbah, yang kelima pengendalian lingkungan rumah sakit, yang keenam yaitu kesehatan riwayat karyawan dan perlindungan, yang ketujuh yaitu penempatan atau isolasi klien, yang ke-8 yaitu kebersihan respirasi atau etika batuk, yang ke-9 praktik menyuntik dengan benar, dan yang terakhir yaitu praktik lumbah fungsi. Gimana keadaan ibu sekarang, ada keluhan? Mual-mualnya ini kapan? Coba saya cek dulu ya. Saya angkat bajunya dulu bu ya. Setelah saya periksa tadi, nanti saya resepin obatnya, dan ibu bisa nyuruh keluarga ibu untuk minum obatnya ke apotek ibu ya. Ya, ibu, saya permisi dulu bu ya. Permisi. Si bu. Ya. Permisi. Mencuci tangan sebelum melakukan tindakan dan setelah melakukan tindakan terhadap pasien. Ibu dengan ibu Cynthia ya. Saya ulangi dulu ya. Gimana tidurnya tadi bu? Lebih mas sekarang? Terus saya periksa dulu bu ya. Saya tunjukkan dulu sebelum. Ibu, setelah saya tadi melakukan tindakan ngecek keadaan perut ibu, nanti saya resepin obatnya untuk ditebus di apotek ya. Untuk ibunya bisa nanti ditebus ke apotek ya. Dapat. Terima kasih. Untuk kita permisi dulu ya. Permisi. Permisi bu. Terima kasih. Ada beberapa penerapan prosedur precaution, yaitu yang pertama, cuci tangan setelah berhubungan dengan pasien atau setelah membuka sarung tangan, segera cuci tangan setelah ada hubungan dengan cairan tubuh,
pakai sarung tangan bila mungkin akan ada hubungan dengan cairan tubuh, pakai masker dan kacamata pelindung bila mungkin ada percikan cairan tubuh, tangani dan buang jarum suntik dan alat tajam lain secara aman, yang sekali pakai tidak boleh dipakai ulang. Bersihkan dan disinfeksikan tumpahan cairan tubuh dengan bahan yang cocok. Patuhi standar untuk disinfeksi dan sterilisasi alat medis. Tangani semua bahan yang tercemar dengan cairan tubuh sesuai dengan prosedur dan buang limbah sesuai prosedur. Saya resepin dulu obatnya. Baik. Disuruh keluarga pasiennya nyari obatnya ke apotek. Baik dok. Makasih dok. Permisi dok. Permisi bu. Ya. Ibu, ini ada resep dari dokter tadi. Bisa ditebus di apotek ya? Iya. Setelah ibu tebus nanti bisa obatnya ibu bawa ke ruang perawat. Ya sus, terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Iya sus. Permisi bu. Ya. Permisi bu. Saya harus obat. Ya, tunggu sebentar ya saya ambil. Ini untuk obatnya bu ya. Baik sus, terima kasih sus. Saya permisi. Iya, sama-sama. Permisi sus. Ya, ini obat untuk pasien Cynthia. Oh ya, terima kasih ya bu. Nanti saya cek dulu. Kemudian baru saya akan bawakan ke pasien. Baik, saya permisi dulu ya. Terima kasih. Permisi bu. Ya. Ibu saya bawakan obat ya. Permisi bu. Ini untuk obatnya nanti diminum nanti sore sekali saja nih bu. Dan sekarang juga saya akan melakukan injeksi untuk mereda rasa mual. Permisi ya bu, saya mau injeksi dulu. Baik ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Saya permisi dulu ya. Ya sus, terima kasih sus. Ya, terima kasih. Permisi bu. Ya. Permisi sus. Ya, ini obat untuk pasien Cynthia. Oh ya, terima kasih ya bu. Nanti saya cek dulu. Kemudian baru saya akan bawakan ke pasien. Baik, saya permisi dulu ya. Terima kasih. Pasien atas nama Ibu Cynthia, kamar B2, tanggal lahir 1 Januari 2002. Dengan obat ondansetron 8 mg melalui injeksi intravena, aspirin 500 gram, kemudian sama penicillin 250 mg. Permisi ibu. Ya. Ibu, ini ada obat untuk ibu ini nanti bisa diminum sehari ini bu. Sekarang juga saya akan melakukan injeksi untuk menghilangkan rasa mual. Permisi ya bu, saya melakukan injeksi.
Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Kalau gitu saya permisi dulu ya. Terima kasih, Sus. Terima kasih, permisi. Sus. Meningkatkan medication safety dalam pelayanan kesehatan meliputi yang pertama, perangkat obat, yaitu peningkatan medication safety biasa dengan mengetahui penggunaan syringes liquid oral medication dengan baik, ditakar sesuai standar dengan menggunakan syringes. Yang kedua, pelabelan dan penyimpanan, yaitu memisahkan obat-obat dengan label untuk membedakan vaksin dan obat injeksi. Yang ketiga, informasi obat, yaitu untuk mencegah kasus demikian, maka perlu dilakukan identifikasi pengobatan penyakit kritis dengan alarm medicine cenderung mencegah kesalahan pengobatan pada pasien kritis dan menetapkan pedoman membuat pedoman kebenaran dosis. Kemudian ada komunikasi, yaitu tahapan komunikasi dalam meningkatkan medication safety meliputi share informasi, perbaiki tulisan, hindari singkatan kata, paham kesamaan nama obat, perintah membaca kembali, dan pertimbangkan menggunakan sistem elektronik. Kemudian ada informasi pasien, yaitu keakuratan informasi pasien merupakan prioritas pertama medication safety seperti panduan dokter memilih pengobatan sesuai dosis, rute, dan frekuensi. Kemudian ada pendidikan pasien, yaitu pendidikan pasien kesalahan pengobatan terjadi kalau pasien tidak tahu cara tepat mengambil obat. Evaluasi pengetahuan pasien tentang obat dan jangan abaikan konseling pengobatan. Yang terakhir ada perubahan budaya, yaitu dokter dan staf berbagi informasi secara terbuka dan jujur tentang penggunaan obat, perangkat, dan lain-lain untuk peningkatan pasien safety, memudahkan untuk mempelajari kesalahan dan perubahan sistem membantu memperbaiki kesalahan. Di sini saya akan menyimpulkan dari rubrik tadi. Dapat saya simpulkan bahwa perawat merupakan tenaga kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien, yang bisa menjadi media transmisi infeksi, baik bagi perawat maupun pasien. Perawat berperan penting dalam memutus rantai infeksi untuk menurunkan angka kejadian infeksi yang didapat di rumah sakit. Kita sebagai tenaga medis harus bisa melakukan upaya memutus rantai infeksi dengan memahami konsep precaution dan medication safety di lingkungan rumah sakit. Yang pertama, kita bisa melakukan penerapan precaution dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah berhubungan dengan pasien, memakai APD, membuang limbah pada tempat yang sesuai, dan lain-lain. Yang kedua, kita bisa melakukan penerapan medication safety, yaitu dengan mengingat strategi pelayanan kesehatan yang meliputi perangkat obat, pelabelan dan penyimpanan, informasi obat, komunikasi, informasi pasien, pendidikan pasien, dan perubahan budaya. Baik, sekian yang dapat saya simpulkan, dan sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Saya akhiri dengan Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya.